Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat serta salam kami curahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan segala puji bagi Allah yang telah menurunkannya syafaat yang pada hari ini. Teman-teman yang tercinta pada orang tuaku, keluarga dan saudaraku dan keluarga besar kita Abi Pemida, Mas Awam, Mas Hamid, Nemilan, Nendara, dan Nandang Faria. Menurut sekali Dewata MPD Mahmud selaku pengasuh pesantren Supercam Lahari Baru dan Dr. Andes Andi Putin Marun Amage selaku Direktur Pesantren Supercam Lahari Bani Bida dan serta guru-guru saya, pengurus saya dan serta teman-teman saya yang saya cintai. Dan kali ini saya akan mempresentasikan kitab Sulaiman bab 2 atau bab kedua yang kitab Sulaiman tentang Nabi Sulaiman AS menduduki tahta kerajaan ayahnya. Dan sejak usia muda Nabi Sulaiman AS itu dipantau oleh ayahnya atau Nabi Daud AS. Dia disiapkan oleh Nabi Daud AS untuk menggantikan tahtanya untuk itu adalah menggantikan kedudukan kerajaannya sih, menggantikan kedudukan singgasana kerajaan di Bani Israel dengan Nabi Daud AS itu pensiun. Tidak ada mawar yang tak berduri dan pasti yang penyeruan hikmah itu pasti ada yang iri dengki. Dan satu riwayat kakak dari Nabi Sulaiman AS yang bernama Absalom itu dirinya itu terasa direndahkan karena dilangkai oleh adiknya karena ayahnya itu mau mewariskan tahtanya kepada Nabi Sulaiman. Beranggapan dirinya itu putra mahkota yang pertama mewarisi tahta kerajaan ayahnya atau Nabi Daud alaihissalam. Bukan adiknya dan adanya itu kan dia merasa adanya itu masih lemah fisiknya atau masih muda usianya dibanding dia dan masih banyakkan pengalaman di dunia daripada adiknya. Yang kedua adalah menaruh dendam pada ayahnya karena ayahnya merasa kakaknya Nabi Islam itu ayahnya Nabi Daud ayahnya itu tidak adil karena yang kata dia itu yang wajib mewarisi tahta mahkota kerajaan Bani Israel itu adalah si Absalom atau kakak dari Nabi Sulaiman AS dan Nabi Absalom itu berkomitmen untuk memberontak ayahnya. Berjuang mati-matian untuk mendapatkan tahta kerajaan dan kekuasaan dari tangan ayahnya atau dari tangan adiknya, dan harus korbankan apapun demi tujuannya untuk mewarisi tahta mahkota, yaitu merebut tahta mahkota ayahnya. Dan persiapan bagi rencana Absalom itu mendekati rakyat untuk mengasih sayangnya, mencintainya dan menolong rakyat yang kesusahan untuk membantunya. Itu yang langsung aja tidak jarang kakak dari Nabi Absalom itu berdiri di depan pintu istana untuk kalau ada orang yang mau mengirim surat ke baginda raja itu untuk ditahan dulu, untuk ditangani sendiri.
Sebagian besar habis orang itu menganggap untuk melakukan perluasan diri pada dirinya untuk melakukan perluasan mahkota dari tata mahkota dari tata kerajaan dari ayahnya untuk jatuh ke tangan dirinya, tangan Abai Salam, dan menyebar mata-mata ke seluruh kota terpencil pada Bani Israel. Dan Abai Salam atau kakak dari Nabi Sulaiman Salam itu mengusur rencana-rencana yang jahat untuk menurunkan ayahnya dari tata mahkota itu, untuk itu. Maka kalau udah terdengar oleh trompet dari Abai Salam, maka orang-orang itu wajib, rakyat-rakyat atau tata mata-mata dari atau prajurit dari Abai Salam itu wajib kumpul itu dan mengangkat Abai Salam sebagai raja. Satu pagi ketika Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam itu duduk di paring diseram kerajaan itu, ada suara gemuruh rakyat yang suara-suaranya kayak gini nih. Contohnya suara-suaranya tuh pengunduran baginya untuk apa ya? Yaitu apa nih? Supaya Nabi Daud alaihissalam itu mengundurkan diri dari tatanya, turun dari tatanya dan menaikkan Abai Salam katanya untuk dan Nabi Daud alaihissalam itu sedih karena banyak berantem di mana-mana dan ada orang pro dan orang kontra karena kelakuan putranya. Dan Nabi Daud alaihissalam itu lari ke bukit Nanuk dan berdoa kepada Allah Taala. Dan karena doanya itu Nabi Daud alaihissalam itu tekun doanya, terus Allah. Terus Nabi Daud alaihissalam itu menyuruh panglima untuk menyerang dan kalau bisa jangan sampai ada penumpang darah dan menangkap anaknya itu hidup-hidup. Dan jauh dari perkataan Nabi Daud alaihissalam dan anaknya itu mati karena anaknya itu tidak mau mengalah. Dan anaknya di waktu anak digepung itu anaknya itu tidak mau mengalah, masih tetap melawan. Jadi anaknya terpaksa dimatiin. Terus ketika Nabi Daud alaihissalam itu duduk di kerajaan itu, Nabi Daud alaihissalam itu meninggal ketika usia lanjut. Dan Nabi Daud alaihissalam itu duduk di kerajaan itu memimpin kerajaan itu selama 40 tahun dan mewarisnya ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam itu ketika menerima tata mahkota kerajaan Bani Israel itu ketika di usia waktu 13 tahun. Oke, sekian saja. Jika saya ada maaf dan jika orang jelas mohon maaf. Dan jika ada yang salah tentang ini mohon diwajarkan karena saya berjauh dari wajar. Kalau komen aja bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.